Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insya-Allah, bapa-bapa dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah insya-Allah. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kita sedang membahas tentang golongan orang-orang yang dipastikan mendapatkan azab kubur. Dan kita sudah membahas dua golongan yang dipastikan mendapatkan azab kubur, yaitu orang-orang yang mati di dalam kesyirikan atau kekafiran, dan orang-orang yang mati dalam keadaan kemunafikan, artinya tidak sempat bertaubat, masih punya sifat nifaq, dan mati dalam keadaan itu sebelum mendapatkan azab yang besar, maka dia akan dihancurkan Allah dengan azab di dalam alam kuburnya atau alam barzakh. Kita sambung berikutnya, golongan berikutnya yang akan mendapatkan azab kubur, yaitu orang-orang yang tidak menjaga diri dari air kencingnya atau dari kotorannya sendiri. Jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan Islam, hanya Islam, agama yang benar-benar menjaga kesucian diri. Sekecil-kecilnya amalan di dalam toilet atau di dalam WC, kamar mandi, itu disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak ditemukan dalam agama lain. Kalaupun agama lain ada yang melakukan pembersihan atau kesucian diri, itu berdasarkan logika mereka, bukan berdasarkan petunjuk dari agama. Tapi Islam langsung Rasulullah mengajarkannya melalui agama, dan ini menunjukkan kebenaran agama ini. Cuma maka Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah paling suka kepada orang yang menyucikan diri. Allah sering menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah suka kepada orang yang taubat dan orang yang menyucikan diri. Ini suci bermakna zahir, juga suci bermakna batin. Dan Allah benci kepada orang-orang yang kotor. Allah benci kepada orang-orang yang tidak menyucikan dirinya. Jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, lalu beliau tiba-tiba berkata, innahuma la yu'azziban, dua kuburan ini penghuninya sedang disiksa.
Jemaah melakukan Allah. Jadi dalam hadis riwayat yang lain disebutkan lebih dahulu ketika Nabi melewati dua kuburan ini bersama sahabat, Nabi menaiki kenderaannya, menaiki kuda. Tiba-tiba kudanya meringkik. Tiba-tiba kudanya terloncat di depan dua kuburan seperti terkejut. Dan para sahabat bertanya, "Ada apa dengan kudamu ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Kuda ini sedang mendengarkan azab kubur." Karena dalam hadis-hadis yang lain disebutkan selain jin dan manusia, seluruh hewan, makhluk selain jin dan manusia mendengarkan azab kubur. Dan seandainya suara azab kubur itu diperdengarkan pada manusia, la sa'iqa, pasti manusia akan pingsan mendengarkan jeritan azab kubur. Hewan bisa mendengarkannya, namun bagi mereka itu bukanlah sebuah peringatan dan juga bukan sebuah nasihat, karena mereka tidak ada beban apapun. Jadi mereka hanya merasa ketakutan dengan insting mereka saja. Makanya kita kadang-kadang melihat melolong ketika melewati area-area tertentu. Kucing juga begitu, ayam melakukan sesuatu. Nah, ini adalah reaksi mereka mendengarkan azab kubur. Jadi Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang kudanya sedang mendengarkan azab kubur, lalu kemudian kata Rasulullah, dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'azzibani fi kabir, dan tidak mungkin mereka disiksa kecuali pasti melakukan dosa besar. Jadi tidak mungkin ada siksa kubur kecuali karena ada dosa besar. Nah, ini menjadi informasi bagi kita bahawa dosa kecil itu belum memasuki level boleh disiksa. Dosa-dosa siratan hati, dosa lirikan mata, dosa menyentuh, mencium, meraba, selama belum terjadi zina, sebenarnya itu masih masuk kategori dosa kecil. Namun ketika hal itu diulang-ulang, maka dia berubah menjadi dosa besar. Maka dosa kecil itu ketika terjadi israr itu mengulang-ulang dosa kecil, maka kategorinya berubah jadi dosa besar. Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, dosa melihat, dosa menyentuh, dosa meraba, dosa mencium, di akhirat nanti Allah kumpulkan semuanya menjadi dosa zina. Jadi dianggap seperti benar-benar berzina. Jadi ini zina-zina kecil ini dilakukan berulang-ulang. Seperti anak kita hari ini, generasi kita hari ini, pacaran itu sebenarnya dosa kecil yang diulang-ulang. Mati mereka dalam keadaan sedang pacaran, mati membawa dosa besar, bukan lagi dosa kecil. Kenapa? Mengulang-ulang. Ada yang sudah pacaran mencapai 4 tahun, 5 tahun. Dan pacaran gaya modern adalah pacaran dengan cara berdosa. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dengan melakukan dosa-dosa kecil yang dikira tidak ada siksa. Benar tidak ada siksa kalau dilakukan sekali. Itu pun tanpa sepengetahuan lalu dia bertaubat. Namun ketika dia mengulang-ulangnya, berubah menjadi dosa besar. Kata Rasulullah, dua penghuni kuburan ini tidak mungkin disiksa kecuali karena dosa besar mereka. Zahabi menghitung itu. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami kemudian melanjutkan kitab ini, mensyarah lebih lanjut, mengeluarkan kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami salah satu dari mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengembangkan dosa-dosa dalam setiap bab kehidupan kita menjadi 435 dosa besar dalam segala hal, termasuk dalam ibadah. Nah, termasuklah salah satunya adalah tidak mencebok ketika kencing atau membiarkan tetesan kencing. Jemaah melakukan Allah. Lalu apa yang terjadi?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kedua dosa tersebut. Amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul. Yang satu orang sedang disiksa karena la yastatir minal baul. Dia tidak membersihkan bahagian dari kencingnya. Dan yang kedua, wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Dan yang satu lagi sedang disiksa, kata Rasulullah, karena hidupnya di dunia dalam keadaan suka mengadu domba. Ini akan kita jelaskan di minggu yang akan datang atau pertemuan yang akan datang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari kudanya. Lalu beliau mengambil pelepah kurma, jaridatan ratbatan, fasyaqqaha, lalu dibelah oleh Rasulullah. Jadi ada satu pelepah kurma dibelah oleh Nabi nisfain, menjadi dua, fafarraza fi kulli qabrin wahidah. Lalu beliau tancapkan pelepah kurma itu di setiap satu kuburan, satu bahagian dari yang telah dibelah. Faqalu, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau tiba-tiba mengambil pelepah kurma yang masih basah, masih segar, lalu engkau belah, lalu engkau tancapkan di bahagian kuburan-kuburan tadi? Kata Rasulullah, la'allahu yukhaffif anhuma ma lam yabisa. Semoga dua batang kurma ini bisa meringankan siksa kedua orang ini selama belum kering. Selama batang itu belum kering. Makanya ada sunnah menancapkan batang pohon di atas tanah ketika dikuburkan dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap ketika pohon itu tumbuh, karena setiap makhluk Allah ini berzikir kepada Allah, semua mengingat Allah, dan itu banyak hadis-hadis yang menyebutkan itu. Ya yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Quran juga menyebutkan bahawa semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, hatta al-hud, sampai ikan hiu di dasar lautan, mereka hari-harinya bertasbih kepada Allah. Hari-harinya bertasbih kepada Allah. Ikan hud atau ikan nun yang menelan Nabi Yunus alaihi salam, ketika mendengarkan zikir dari Nabi Yunus di dalam perutnya, bergetar hatinya dan sampai menunggu perintah Allah untuk memuntahkan hamba yang saleh ini. Ketika mendengarkan azan, bunga-bunga berubah menjadi mekar. Dan Rasulullah mengatakan suara azan sejauh mana didengarkan oleh binatang, pohon-pohonan kepada. Makanya ini dalil-dalil menunjukkan berzikir kepada Allah. Makanya kita selesai menguburkan, itu disuruh tancapkan. Kita biasanya memakai pohon jarak. Pohon jarak bahasa Indonesia apa bahasa Aceh? Bahasa Indonesia apa ya? Pohon jarak itu itu ditancapkan dengan harapan mereka berzikir dan bisa meringankan. Tapi ingat kalian mengampunkan. Dan urusan meringankan mereka hanya meminta, tapi Allah lah yang mengabulkan. Jadi jangan sampai gara-gara ini ada orang yang merasa aman dari siksa kubur, merasa ada jalan keluar kok. Walaupun ayah enggak cebok, kalau ayah meninggal kamu tanamkan pohon jarak dengan kepala dan kaki saja. Seluruhnya nak, seluruh dari kepala kaki tanam 20 biji terus nak. Ingat-ingat yang Rasulullah katakan adalah semoga meringankan. Dan urusan meringankan itu adalah urusan kecil. Yang diampunkan itu urusan Allah. Jadi jangan sampai berharap-harap dari pohon sehingga kita meremehkan urusan kencing. Jemaah dekat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini berhati-hatilah. Urusan kencing ini bisa berbahaya di saat kita tidak melakukan syariat di atas taharah. Ada dua masalah. Yang pertama, masalah dengan tempat. Kesalahan paling banyak yang kita lakukan ketika kita kencing dan tempat itu tidak layak untuk dijadikan tempat kencing. Contoh, ada model
tempat kencing modern yang orang ketika kencing, terutama laki-laki, itu dibuat menempel di dinding, kemudian dibuat seperti sedikit bundaran begitu, ya. Dan orang kencing berdiri, lalu dia lepaskan kencingnya, dan celananya begitu dekat dengan tempat tetesan air kencing tadi. Itu model-model yang di hotel-hotel, yang di kadang-kadang di sebahagian masjid membuat tempat kencing model berdiri yang menempel di dinding, ya, yang kemudian kita harus menekan tombol untuk mengeluarkan air. Bayangkan ketika tombol itu ditekan, air jatuh dan kadang-kadang kembali memercikkan bekasan air kencing kita yang telah tergenang sedikit di situ. Naiknya, dan dengan celana itu kita kembali menuju ke tempat salat. Dan kita tidak itu pun belum tadi ketika kita kencing, ketika disiram, disemprot kencingnya, itu kadang-kadang mengenai dinding, lalu percikan dari dinding itu naik kembali ke celana. Itu juga termasuk salah satu yang membuat kita akan terhina di alam barzakh. Ya. Ada yang model satu lagi bukan menempelkan di dinding, tetapi model kamar mandi gaya lama, tempat kencing gaya lama. Setelah buat tempat toilet kencing, lalu dibuat dinding pembatas. Ini sebahagian masjid masih melakukan. Kencingnya tetap ke bawah, ke dalam parit, tapi kita dibuat pembatas, dibuat beberapa batu bata. Nah, ini kadang-kadang ketika kita kencing, apalagi kadang-kadang dibuat untuk orang barat, dengan ukuran yang tinggi. Datang kita yang semampai-semampai, itu kan pas-pasan. Jadi ketika kencing, air menetes di atas dinding pembatas itu. Sedangkan celana kita memang nempel di situ, di dinding itu. Ada yang kadang-kadang belum kencing pun bekasan kencing orang di atas itu. Lalu kita kencing biasa saja, celana kita telah tertempel tetesan terakhir kencing. Itu tidak jatuh lagi ke lubang, tapi jatuhnya di atas batas pagar pembatas itu. Lalu kembali naik ke celana, kita anggap remeh, kita solat lagi dengan begitu. Makanya kadang-kadang kita tidak sadar, kita telah meremehkan syariat. Dan ini bila dilakukan berulang-ulang, inilah penyebab azab kubur. Jemaah maka Allah SWT, kalaupun kita kencing di kamar mandi, itu bukan bentuknya pasir, ya, sebelum kencing itu siram lebih dahulu. Disiram dulu agar tidak terlalu kering tempat semen itu, sehingga ketika kencing, air kencing turun, itu mengenai air, bukan langsung ke atas semen, jadi bisa mengendapkan percikan. Siram dulu, baru kita kencing. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan tadi masalah tempat. Itu bahaya masalah tempat-tempat kencing yang model begitu. Yang paling aman tempat itu yang salah satu contoh seperti masjid kita. Jadi juga ada beberapa masjid yang lain alhamdulillah aman. Jadi ketika kita kencing langsung ke bawah, langsung ke dalam lubang, dan lubang itu bisa berjarak setengah meter atau 1 meter ke dalam. InsyaAllah aman. InsyaAllah aman, tinggal kita angkat celana saja sedikit, ya. Kemudian ketika kencing jatuh ke bawah, tetesan terakhir pun paling jatuh di kaki, itu saja yang perlu kita jaga. Ya. Maka bagi mereka yang punya masjid yang berdekatan dengan masjid yang masih model taruh pembatas, seharusnya pembatas itu sudah dihancurkan, Pak. Jangan dipakai lagi. Itu pembatas yang menuju ke azab kubur. Bahaya itu, Pak. Jadi jemaah mereka Allah. Ini masalah tempat. Kemudian masalah cara. Kadang-kadang cara kencing kita yang menyebabkan kita akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab-adab ketika. Yang pertama, ketika mau kencing itu, maka hendaknya seseorang memilih gaya yang paling sunnah, paling aman. Mana dia? Yaitu berdasarkan hadis dari Suraqah bin Malik. Beliau pernah melihat Rasulullah kencing dengan cara yansibul yumna wa yarfa' al-aysar.
Rasulullah itu kencing dengan kaki kirinya, paha kirinya dilipat, betis kirinya dilipat, dan paha kanannya diangkat. Jadi beliau dalam keadaan duduk, jongkok, tapi cara jongkoknya kaki kiri dilipat, kaki kanan diangkat. Ini cara duduk Rasulullah ketika buang hajat, baik kencing maupun BAB. Dan ini yang paling jarang orang lakukan. Tapi masih tidak mengapa seandainya dia jongkok. Itu kencing yang paling aman. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala secara ilmiah bahawa orang yang model kencing mengikuti gaya nabinya, manfaatnya pertama, kencing tidak terpercik ke atas karena dia jongkok. Jadi kemungkinan kecil untuk terpercik ke atas. Yang kedua, itu bisa menghabiskan tetesan kencing sampai yang terakhir, tetesan terakhir. Karena ketika dia duduk seperti gaya Nabi, dia duduk seperti gaya Nabi, iaitu kaki yang kiri ditidurkan atau betisnya dilentangkan, kemudian yang kanan diangkat, itu akan membuat kandung kemih tertekan sehingga mengeluarkan kencing sampai tetesan yang terakhir. Maka paling bagus kencing itu dengan cara jongkok. Dan ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Namun begitu, bolehkah kita kencing dalam keadaan berdiri? Karena kita di masjid pun kadang-kadang enggak mungkin jongkok. Karena kalau jongkok itu celana, kain sarung kiri kanan bisa terkena dinding-dinding kiri kanan yang terlalu sempit. Berdosakah kita karena kencing berdiri? Sebenarnya kencing berdiri itu bukan pilihan utama, tapi dalam keadaan tertentu dibolehkan dan tidak menyebabkan dosa. Kenapa? Hadis-hadis Rasulullah pernah menyebutkan Rasulullah pernah kencing jongkok, pernah kencing berdiri. Huzaifah al-Yamani pernah pada suatu hari ketika Rasulullah sedang kencing, beliau memanggil Huzaifah untuk mengambil air. Jadi karena mungkin tidak ada air atau Rasulullah mendapatkan ternyata tidak ada air, dipanggil Huzaifah. Lalu ketika Huzaifah membawakan air, Huzaifah menyatakan, aku melihat Rasulullah kencing di waktu itu dalam keadaan berdiri. Namun lebih banyak hadis yang menyebutkan Rasulullah kencing dalam keadaan jongkok. Makanya Aisyah sempat mengeluarkan pernyataan, barang siapa yang mengatakan man qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman faqad kazzaba. Kata Aisyah, barang siapa yang berani mengatakan bahawa Rasulullah pernah kencing dalam keadaan berdiri, dia telah berbohong. Aku selalu melihat Rasulullah kencing dalam keadaan jongkok, kata Aisyah. Ini kan akan bertentangan. Sebenarnya bukan bertentangan. Aisyah melihat keadaan Rasulullah kencing di rumah dalam keadaan jongkok. Aisyah tidak tahu bahawa ternyata ada sahabat yang pernah melihat di luar rumah bahawa Rasulullah pernah kencing dalam keadaan berdiri. Jadi hadis ini diambil kesimpulan oleh para ulama yang lebih utama jongkok. Sekali-sekali kalau mau berdiri, maka dibolehkan dalam keadaan yang memang tidak bisa jongkok. Maka ini bisa menetralisir tentang atau meminimalisir tentang kemungkinan terjadi azab kubur. Maka jemaah mereka Allah, kalau kencing usahakan jongkok, kalau memang mungkin dilakukan. Dan kemudian berikutnya, setelah kencing disunnahkan untuk berdeham-deham. Banyak disebutkan dalam kitab-kitab, disunnahkan berdeham-deham agar tidak tersisa kencing. Jadi waktu selesai kencing disuruh dengan sengaja bertanahnuh. Itu untuk mengeluarkan tetesan terakhir. Nah, kemudian kalau perlu diurut-urut agar keluar sampai tetesan terakhirnya. Nah, ini cara agar kita tidak tersiksa dengan azab kubur. Nah, jemaah mereka Allah, sebagai penutup, satu hal lagi yang patut kita hati-hati. Sebahagian WC umum, baik di masjid atau di luar masjid, juga kadang-kadang menyediakan ember yang setara atau sama ukurannya dengan tempat duduk WC. Sehingga ini bermasalah ketika kita cebok, ketika buang air besar, tetesan yang bekasan kita cebok dari dalam itu kadang-kadang muncrat masuknya ke ember samping. Lalu kita ambil lagi air itu untuk kita cebok. Sedangkan air samping itu berubah statusnya
Karena tidak sampai 2 kulah, dia berubah statusnya menjadi air mutanajjis. Jadi ini kita cebok, sedangkan percikan air cebok dari dalam itu muncrat balik ke ember kecil di samping tempat duduk WC. Kadang-kadang ada yang lebih kecil ember daripada tempat duduk WC, lebih tinggi tempat duduknya kadang-kadang. Ini masuk kembali, berubah air itu menjadi mutanajjis. Lalu kita ambil kembali, kita cebok kembali. Sebenarnya kita hanya bersih, tapi belum suci. Bersih iya, suci belum. Lalu ada orang yang model kayak gini, setelah buang air besar, dia langsung selesai cebok, tidak ambil air yang baru dari keran, dia tidak siram di belakangnya, sehingga langsung setelah itu dia berwuduk. Padahal posisinya pada saat itu hanya bersih, tapi belum suci. Kenapa belum suci? Dia tadi bersuci dengan air mutanajjis, dengan air bukan air suci lagi menyucikan. Seharusnya terakhir kali tahan air dengan gayung, kemudian siram kembali terakhir, barulah kita berwuduk. Nah, ini kadang-kadang diremehkan oleh orang. Maka jemaah melaka Allah, sederhana pekerjaan ini, tapi siksa kubur menunggu kita. Hari ini kita belum melihatnya, tapi nanti Allah buktikan bagi mereka yang meremehkan urusan taharah. Dan ini menjadi peringatan bagi kita yang telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga yang hadir Allah telah mencatatkan pahala untuknya, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.